kadang seorang pria ya, apalagi CEO itu kadang resikonya itu take risk first. Risk taker. Iya. Masalah urusan belakang. Tapi kalau saya kan hitungan. Nah, tapi berhubung kami ini sibling, saudara, jadi saya punya kendali. Halo semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana dan Andi, hai. Hari ini kita akan belajar dari seorang narasumber. Beliau merupakan pengusaha wanita dari sebuah perusahaan keluarga yang memiliki 45 perusahaan. Wah, pasti banyak sekali yang bisa kita pelajarin. Sebelumnya kita akan dengerin sebagian firman dari Ko Fandi. Silakan Ko. Jadi hari ini kita mau belajar tentang moving as one, gitu ya. Bagaimana kita bergerak dalam satu kesatuan. Memang kita harus melihat bahwa ada satu gambaran besar yang kita lihat, gitu. Apa kira-kira yang Tuhan mau dalam hidup kita, juga ketika kita ada dalam satu perusahaan misalnya. Itu perusahaan juga atau organisasi itu perusahaan atau organisasi mengarah ke arah mana. Dan sebagai gambaran besarnya seperti apa, dan kita anggap aja seperti kepingan puzzle atau kepingan Lego gitu ya. Nah, apa yang menjadi peran kita secara spesifik untuk supaya perusahaan atau organisasi itu bisa bergerak dengan lebih cepat lagi dengan adanya keberadaan kita ini. Gitu. Di sini ayatnya dari 1 Korintus 1 ayat 10. Gitu, di sini Paulus menasihatkan gitu ya. Tetapi aku Paulus menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Dan di sini kita bisa lihat gitu ya bahwa kita harus melihat gambaran besarnya, pentingnya visi Tuhan untuk perusahaan di mana kita bernaung, pentingnya visi Tuhan untuk organisasi di mana tempat kita bisa berkarya, dan juga dari situ kita juga bisa melihat harus bisa melihat pentingnya purpose atau visi Tuhan secara spesifik dalam hidup kita. Kita pasti punya peran yang berbeda-beda gitu ya. Kita tahu sidik jari kita misalnya itu satu dengan yang lain itu pun juga berbeda. Berarti peran kita juga secara spesifik berbeda. Tapi keberbedaan itu tidak membuat akhirnya perusahaan atau tempat bisnis jadi malah bertengkar. Tetapi bagaimana perbedaan-perbedaan itu justru malah saling melengkapi sehingga perusahaan atau organisasi itu menjadi semakin kompak, menjadi semakin naik lagi seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat pentingnya kita juga di sini supaya menjadi agen-agen membawa damai gitu. Jadi jangan sampai kita ini jadi orang yang justru apakah kita pemimpin atau kita staff gitu ya, atau kita anak buah justru malah jadi toksik gitu, justru malah memecah belah dan sebagainya. Tali 3 lembar tidak mudah untuk diputuskan. Dan sebagai aplikasi dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa supaya kita erat bersatu sehati sepikir, dan di sini kita akan jauh lebih gampang nanti ngomong untuk teknisnya seperti apa gitu ya. Seperti itu. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Thank you Ko Fandi. Thank you. Kita langsung aja ke narasumbernya untuk bisa lagi mendengerin sharingnya aplikasi dari apa yang tadi Ko Fandi sharingkan ya. Silakan mau perkenalkan diri. Halo, nama saya Febi Tako. Saat ini saya adalah CFO di PT Tako Koperasi yang dipercaya Tuhan untuk membawai 45 perusahaan, dan saya bergabung di dalam gereja Mar Sharon dari tahun 95, dan saya bertumbuh di gereja ini dan saya melayani sebagai coach di penggembalaan CG di tempat ini. Terima kasih. Wah, ini luar biasa ya. Dengan segala kepercayaannya CFO juga menghandle duit ini. Duitnya 45 perusahaan di tangannya seorang perempuan ternyata. Coba boleh ceritain nggak bisnisnya PT Tako Koperasi? Apa langsung dapat 45 gitu ya? Atau mulai dari berapa gitu? Kisahnya gimana? Oke, berawal dari papa mama saya di tahun 89 merintis ekspedisi, mungkin saat lebih dikenal dengan MKL. Kemudian waktu itu saya masih kecil. Tapi tahun 2000 saya lulus, adik saya masih kuliah. Saya pertama kali masuk dalam perusahaan keluarga, dipercaya di bidang keuangan, tapi masih skala kecil, bantu-bantu istilahnya ya, bantu-bantu. Tapi kemudian di tahun 2010 mulai adik saya masuk, pertama Melki, terus terakhir Desi. Nah, kami bertiga akhirnya dalam satu perahu. Dan kemudian saya
2010 itu sudah mulai punya 5 perusahaan. Terus 2000, saya ingat 2015 menambah jadi 15. Kemudian di 2021 menjadi 45. Wow. Itu milestone yang kami jalani. Kalau satu-satu sih nggak cukup ya waktunya ya. Iya. Jadi yang mau saya tanyakan gini, apa yang menyebabkan Feby ini mau kerja di family company gitu ya? Memang secara budaya ketimuran gitu ya, apalagi juga budaya Tionghoa, pasti kan anak ini akan teruskan kerjanya orang tua. Tapi mungkin apakah ada concern lain? Apakah sebenarnya passion saya nggak di sini atau gimana? Itu kan sekarang kan rata-rata tanya masalah. Ya, kebetulan mami sama papa saya ini orangnya open minded. Jadi mereka melihat apa yang menjadi kelebihan saya. Sebenarnya passion saya bukan di bidang keuangan, tapi mereka melihat kelebihan. Beda ya passion dan kelebihannya. Mungkin apa yang saya nggak tahu orang tua saya lihat. Jadi mereka bilang kamu bantu dulu, dan mereka tidak memaksakan, tetapi mereka membuka pikiran saya. Mereka bilang, kamu mau kerja di orang, gaji berapa? Kamu kerja sama mami papi, tak gaji kayak kamu kerja di orang. Saya pikir, profesional gitu iya profesional. Ya. Saya pikir daripada saya kerja di orang ya enak kerja di orang tua sendiri. Otomatis kan kalau makan ya nunut, ya kan. Iya, kalau kerja sendiri hemat uang makan kan, terus hemat uang transport ke kantor kan juga sama bareng ya kan. Jadi akhirnya mereka membuka open. Saya akan mami papa saya tuh profesional, jadi saya digaji dan saya dibantu dari bawah. Dan secara jam kerja pun juga sesuai. Ya, jam kerja ya? sesuai dan saya harus dari bawah ya. Waktu itu saya ingat saya di training di bagian kasir buat invoice. Tulis nota gitu ya. Waktu itu belum digitalisasi kan? Atau Waktu itu belum, masih sistem kuno, tapi karena ada saya, kita kan berpikir lebih maju kan. Saya bilang, kayak gini, gimana nih? Nggak bisa ya. Akhirnya saya membuat satu sistem computerized dari situ. Baru masuk dan orang langsung tua perubahan ya. Memberi aman-aman kebebasan, aja ya dengan memberi itu ya. kebebasan. Enak banget. Beruntung ya. Ya. Ya, puji Tuhan. Nah, akhirnya kok bisa jadi ini ya CFO. Berarti kan pertama dari accounting, dari kasir itu dulu ya. Itu kasir, ternyata lama-lama dipercaya hal-hal yang lebih besar gitu. Betul. Jadi saya bersyukur ya punya orang tua seperti itu. Mungkin juga tips untuk orang tua yang saat ini pengusaha, kita jangan memaksakan anak, tetapi kita arahkan dan kita memberikan pandangan dan wawasan. Kamu kerja di luar sama, ini kita juga sama, profesional, dan anak diberikan kebebasan dan kepercayaan. Sehingga waktu saya pegang tuh dari kasir, dari nota yang manual jadi computerized pun waktu itu masih belum tersistematis, belum terkonek antara surat jalan dan lain-lain semua. Ya saya berpikir ini kalau ribuan kontainer, ya apa ini buat invoice ribuan kontainer. Akhirnya saya panggil orang programmer, saya buat sistem yang terintegrated. Sehingga dari situ mama papa saya lihat, loh tambah maju. Akhirnya dia angkat saya jadi kepala accounting. Nah, dari kepala accounting, akhirnya adik saya masuk, Melki. Waktu itu dipercaya Melki, dia punya spesialis ada marketing. Dipercaya untuk mencari orderan. Jadi masing-masing ya sudah ditoto. Kalau Desi pas masuk itu dia punya kelebihan kan pintar ngomong ya. Jadi dia itu menghandle kayak public relationnya kita. Jadi menghandle human, SDM, operasional. Jadi mami papa sudah menempatkan kita 3 orang di situ. Secara tidak kebetulan, akhirnya kita bersama di Tako Koperasi itu. Awalnya dari situ. 3 bersaudara ini. 3 bersaudara. Jadi tadi pertanyaannya apa? Enggak, kalau udah terjawab. Iya udah terjawab sih. Cuman lebih menarik nih ya tentang kan karena moving as one nih. Yes. Ini kan di antara siblings nih ya. Nah ini plus minusnya apa ini bekerja sama dengan siblings nih, Ya. CPB? Kebetulan plusnya adalah kami ini satu gereja. Nah, jadi dalam satu gereja itu kita ini disatukan oleh visi.
Jadi kita bertiga ini dari kita masih pemasa, kalau sekarang adalah Army of God ya, ke AOG. Kita tuh dari kecil itu sudah ikut pemasa remasa, udah aktif di situ. Jadi kita tuh udah istilahnya dibajak hati dan rohnya itu dengan firman Tuhan. Jadi kita ini plusnya adalah kita satu gereja, satu visi, sehingga waktu kita mau mengembangkan sesuatu, kita itu arahkan visi perusahaan kita ke visi gereja. Sepakat ya? Ya, sepakat. Terus kedua, plus kita adalah konflik yang terjadi itu selalu kita ini selesaikan dengan firman Tuhan. Wow. Ya, jadi ya tetap ada idealis, tetap ada konflik, tetap ada pertengkaran ya, tapi pertengkaran skala kecil ya, dalam arti berbeda pendapat. Tetapi at the end juga kita mengerti kebenaran firman, ya kita akhirnya ya saling berpelukan, minta maaf, doa bersama lagi. Ya itu yang plus. Minusnya kita sibling, minusnya hampir tidak ada, tetapi minusnya itu kita sudah akhirnya dengan sibling ini kita sebenarnya kalau minus itu tidak ada ya, justru saya itu plusnya itu mempersatukan kita hubungan saudara. Wow. Kan karena satu kantor, ini jadi lebih erat lagi hubungan persaudaraan kami. Nah, tapi memang minusnya adalah untuk kita berpartner dengan orang luar itu agak sulit. Ya, udah klopnya ini. Iya, ya, karena ada 3 kepala, ada jadi kita mengajak orang luar pun itu kita akan berkolaborasi. Ini orang luar kadang cuma mau partner luar itu mau hanya dengan Melki. Atau mau hanya nih ya. atau mau aku cuma mau sama Desi, ya nggak bisa. Kalau kamu mau partnernya dengan Tako Koperasi, ya kita bertiga. Iya, sepakat. Ya, begitu juga dengan kita menghandle manajer dan direktur kita. Mungkin mereka ada yang cocok dengan Melki tapi nggak cocok sama saya. Tapi mereka mencoba, saya sama Pak Melki, ya nggak bisa, kita bertiga. Apa kata Pak Melki, kata saya, apa kata saya, kata Pak Melki. Jadi hal-hal itu yang menjadi mungkin bagi saya masih belum ideal, tapi so far ini kita bisa menanganinya dengan baik. Ini dengan ketiga orang ini kan punya ketiga karakter ya, karena saya kenal Melki gimana, Desi gimana, ini karakternya serupa tapi tak sama gitu kali ya, beda-beda gitu ya. Nah itu, dan ketiganya cukup strong gitu ya. Itu cukup dominan ya. Iya, dominan gitu ketiga-tiganya. Itu kalau yang di kantor nih apa yang terjadi aja, Feby, penasaran ini. Kalau kita sehari-hari yang terjadi, sebenarnya gini, kita sudah punya tanggung jawab masing-masing. Saya CFO, saya cuma yang mengurusi keuangan. Saya tidak akan intervensi untuk hal yang batasannya Melki, atau saya tidak akan intervensi dengan batasannya Desi. Tapi hal yang tersulit bagi saya adalah saya ini CC. Nah, saya ini anak tertua, dimana sebenarnya CEO-nya ini kan Melki, itu adik saya. Bagaimana saya harus punya satu kerendahan hati untuk bisa, oke, keputusan Melki itu yang kita harus ikutin. Ya, itu. Karena kalau di perusahaan keluarga, kalau kita tidak menempatkan dalam posisi bukan sebagai sibling ya, maksudnya saya Cece, ya harus saya yang harus CEO, ya enggak. Karena saya di CFO itu kan di bawah, kalau memang kita serata, tapi sebenarnya fungsinya beda. Nah, kalau saya merasa saya harus kayak CEO itu nggak akan jalan. Jadi saya harus punya satu kerendahan hati bahwa segala keputusan Melki untuk pengembangan, untuk market, untuk perusahaan secara daily itu kan memang di tangan CEO. Ya itu yang harus saya hargain. Itu juga saya sama Desi, beda saya umurnya jauh sekali, 12 tahun. Jadi bagaimana Desi tuh dia lebih punya talenta untuk ngomong ya. Jadi kalau di meeting itu dia lebih banyak dominan untuk memimpin rapat. Ya saya kasih dia ruang. Walaupun saya tahu ini kapasitas harusnya kalau saya ya saya harusnya saya ngomong dong ke direktur atau manajer ya misalnya di annual meeting atau apa, tapi saya bilang enggak, itu ruangnya Desi karena dia punya kelebihan di situ. Ya itu yang saya harus tiap hari bawa, punya kerendahan hati, itu yang mempersatukan kita terus. Padahal kita mikir sebenarnya
nggak perlu sampai saudara ya. Kadang kita lihat bidang accounting sama bidang marketing, yang satu misalnya untuk branding harus buang duit, yang satu nahan duit. Nah ini lebih. Nah pernah nggak kira-kira ada sesuatu yang misalnya Feby nggak setuju dengan keputusannya Melky gitu ya, dan memang misalnya ternyata beneran nih gitu ya, ya kita nggak mengharap, cuman siapa tahu kan orang pasti ada kesalahan kan, gitu, terus berbuat sesuatu yang salah padahal Feby-nya sendiri udah ngingetin gitu. Ya Nah, itu pertanyaan bagus, karena memang itu terjadi. Jadi kadang seorang pria ya, apalagi CEO itu kadang resikonya itu take risk first. Risk taker. Iya. Masalah urusan belakang. Tapi kalau saya kan hitungan. Nah, tapi berhubung kami ini sibling, saudara, jadi saya punya kendali. Mungkin kalau profesional, apa kata Pak CEO? Itu kelebihan loh. Kalau kita ini saudara, saya punya kendali gini. Semua under control CFO. Wow. Under control CFO atau cicil nih? Itu uangnya nggak keluar gitu. Kalau bagi kami, saya juga punya tim. Ini sangat resiko. Apapun Pak Melky mau ini, saya tidak keluarkan. Ya. Dan saya bilang, pokoknya kamu kasih saya proposal dan saya akan studi. Kalau itu menguntungkan, why not? Dan itu resikonya kita bisa atasi, why not? Tapi kalau ini risknya terlalu dan membahayakan, saya tolak. Dan itu juga butuh kebesaran hati dari Melky. Ya udah, dia bilang ya udah, repot, ya udah nggak apa-apa. Ya udah ya, tapi di situ dia juga tidak pahit atau kalau secara mungkin ya secara normal ya buat apa ya aku tetap di sini ya, tapi karena semua ada perhitungan bagaimana kita menjelaskannya dengan baik ya. Jadi selisih ada tapi nggak sampai timbul pahit atau kecewa. Kok proposalku ditolak terus? Apa kita ini nggak mau berkembang? Ya makanya kenapa membuat kita ini tetap satu visi. Visi. Jadi saya kasih pandangan, Melky punya pandangan, kita satukan di visi. Nah, saya bilang kalau memang ini ada tim, kalau tim bilang tolak, dengar-dengaran. Saya juga sudah bawa dalam doa. Kata kunci. Tidak damai sejahtera ditolak. I see. Ya. Ini berarti pengaruh gereja sangat besar ya? Betul. Dalam pengalaman ini. I see. Padahal kita lihat sebenarnya kayak tadi walaupun sama-sama dominan, tetapi kan sangat-sangat berbeda ya gitu Feby-nya dengan segala kehati-hatiannya gitu ya. Melky juga kita mungkin beberapa teman-teman tahu orangnya easy going gitu ya. Desi juga orangnya belak-belakan gitu. Nah seperti itu. Nah kira-kira kalau ada konflik gimana peran itu atau misalnya pasti kan pernah terjadi konflik. Tadi kan mungkin berdua ya, kalau ini bertiga gitu, masing-masing satu mau ke kanan, satu ke kiri, satu ke atas gitu. Nah gimana? Ya. Memang struggle kita di awal-awal kita masih merintis dari 10, 15 terus 45 itu konfliknya banyak. Tetapi selalu saya tadi bilang dari awal, setiap ada konflik kita duduk bersama. Bertiga kita selesaikan. Dan sekarang kita tiap tahun itu annual meeting. Sebelum annual meeting kita ini input. Oke, saya mau dikritik. Apa masukan saya yang harus saya berubah tahun depan? Dari Melky sama Desi input. Begitu juga Melky, kita kasih inputan. Kamu harus berubah di area ini. Tahun depan harus berubah. Begitu juga Desi. Jadi kita evaluasi 1 tahun masalah yang terjadi, apa yang terjadi dan apa yang harus dirubah dalam hal karakter, pengambilan keputusan, dalam segala hal. Kita kuncinya cuma 1, komunikasi. 2, kita sering untuk duduk membicarakan setiap ada konflik. Jadi tidak membiarkan konflik itu berlarut-larut. Jadi kita bicarakan, kita cari solusi, dan ketiga adalah saling memaafkan. Tidak ada keluar dari ruangan, kita sudah sepakat. Keluar dari ruangan, kita tetap saudara. Kita tetap saudara dan kita tetap ada di tako koperasi. Jadi gitu. Jadi kita selesaikan di ruang meeting dengan hati yang lapang. Yang mau bertengkar di ruang meeting.
Tapi selesai itu sudah selesai. Itu mungkin yang kuncinya salah satu sampai sekarang kami itu bertahan. Ya. Ini justru kita pikir kebalikan. Kadang-kadang di luar sana malah kebalikannya ya. Udah sama saudara ngapain sih? Yang penting sama saudara akur aja. Padahal di bawah itu ada bom waktu, ranjau apa yang tersimpan. Ini justru malah kalau memang perlu diledakin semua. Tapi begitu keluar dari ruang meeting semuanya udah beres gitu ya. Ini bisa jadi pembelajaran. Betul, buat kita. untuk perusahaan-perusahaan keluarga itu benar-benar. Oh ya, satu lagi saya mau tambahkan. Ya, peran pasangan. Nah ini yang mau ditanyakan berikutnya nih sebenarnya. Peran pasangan kami masing-masing itu sangat berperan. Jadi mereka tahu kalau kami bertiga ini kan di perusahaan keluarga, dan perusahaan keluarga ini dipercaya Tuhan banyak perusahaan. Jadi pasangan kami itu dengan besar hati mensupport kami. Jadi pasangan saya, pasangan Desi maupun pasangan Melki. Jadi suami saya, suami Desi sama istrinya Melki itu mereka mensupport kita dalam arti seperti ini. Antara suami saya sama suaminya Desi, kalau kita lagi punya masalah di kantor, mereka tidak mengompor-ngompori. Misalnya, cicimu kok kayak gini sih, harus keluar aja. Atau suami saya bilang, kok adikmu kayak gitu, harus keluar aja. Enggak, cuma mereka mensupportnya dalam arti secara moral bahwa, ini Tuhan udah tempatkan kamu di situ. Kamu bersikaplah sebagai Cece, atau mungkin Desi dinasehatin, kamu bersikaplah sebagai adik gitu. Jadi pasangan kita ini sangat mensupport kita karena mereka juga satu gereja, satu visi, dan bersyukur adalah sama-sama pelayanan. Jadi mengerti kebenaran. Jadi kita semua ini bersyukur ya karena kita dalam gereja yang bergerak. Kita diajarkan firman Tuhan dan itu kita aplikasikan, dan itu benar-benar terjadi dalam hidup kita bertiga. Dan uniknya memang pasangan-pasangan ini ternyata tidak terlibat gitu ya dalam dalam perusahaan atau korporasi ini gitu ya. Jadi suaminya Feby itu ada bisnis sendiri gitu ya untuk musik gitu ya. Terus istrinya Melki juga ada urusan sendiri, suaminya Desi juga. Dan memang sengaja itu ya, komitmen untuk tidak ikut campur dalam hal itu gitu. Iya, saya ingat kembali lagi ya peran orang tua. Orang tua bilang, kamu kalau saudara berkelahi itu satu darah. Mau marahan itu tetap bisa memaafkan. Tetapi kalau bukan satu darah, kalau berkelahi itu pasti ada kekecewaan. Lebih baik pasangan jangan masuk di perusahaan. Mami sama papa nanti repot untuk memperdamaikan. Jadi mungkin konflik bisa terjadi. Mungkin kalau kita saudara konflik, ya saudara gitu. Tapi kalau ipar, ya beda ya mungkin ya. Itu pandangan orang tua kami. Jadi dan kami berpikir setelah kami menjalaninya puluhan tahun ini, kami oh iya ya benar. Dan itu hikmat Tuhan loh ya. Saya pikir itu hikmat Tuhan ya dalam usaha ini. Jadi sehingga kami bertiga ini tetap sebagai satu saudara, dan pasangan kami tetap support karena mereka juga tidak terlibat dalam perusahaan ini. Nah, gitu. Mungkin itu salah satu. Nah ini kan layar pertama udah aman nih gitu ya. Istri, suami tidak ikut-ikut. Nah sekarang level keduanya nih. Nah anak-anak kan beranjak dewasa nih. Nah apakah ada tips-tips atau yang sudah dilakukan? Ya itu yang kita bicarakan. Akhir-akhir ini kan gereja kami, Gereja Marsharon ini juga kan lagi gencar-gencarnya untuk anak muda. Nah, anak-anak kami juga terlibat dalam kegerakan itu. Saya ingat waktu itu Pastor Philip khotbah tentang untuk anak orang tua harus punya 3 untuk kita planning, adalah jodoh, karir, dan kuliah. Nah, waktu itu kita rema, kita tangkap, kita berduduk bertiga lagi. Itu sudah jauh-jauh hari kita duduk bertiga. Oke, kita planning anak-anak kita bagaimana. Siapa yang mau masuk di Tako, siapa enggak. Jadi kita udah sketch, kita udah punya gambaran. Blueprintnya ya? Blueprintnya. Oke, sepakat ya, yang masuk di Tako anaknya Melki siapa, anaknya Feby siapa, anaknya Desi siapa, bahkan yang udah masih kecil. Oke, karena kita udah tahu anak kita ini punya passion di mana, punya kelebihan di mana.
kayaknya ini nggak cocok di Tako, ini kayaknya dia harus sendiri, atau oh ini cocok di Tako, kita kasih dia ini ruang. Jadi kita udah sepakat anak kita libatkan nanti di Tako Koperasi. Wow. Dan kita sepakat juga kita yang akan mentrain mereka, tidak ada perbedaan antara anak sendiri ataupun ponakan. Misalnya kalau ada anaknya Melki, dia akan menggantikan saya CFO. Ya udah, saya akan all out memberikan ilmu, memberikan ini kepada ponakan saya. Jadi itu mulai dari situ ya, kita sepakat. Kembali lagi ya, yaitu hati. Kalau kita ini berjalan dengan visi, dengan roh Tuhan ya, tidak ada itu namanya iri hati, tidak ada prasangka buruk. Semua itu sudah didetok sama Roh Kudus. Jadi ya konflik bisa terjadi, tapi tetap kita bawa ini Tako Koperasi untuk Tuhan. Wow. Oke. Wah, ini sangat memberkati sekali ya. Ini untuk perusahaan keluarga itu harus belajar banyak dari ini memang udah mengalaminya puluhan tahun gitu ya. Jadi asam garam kalau orang ngomong ya, udah dilawatin semua dan benar-benar ada kesaksian yang lahir ya dari perjalanannya dari JVB ini. Very blessed. Mungkin boleh di wrapping untuk siapapun yang mendengarkan hari ini. Feby bisa ngasih pesan-pesan gitu ya, terus mungkin tips-tips atau gimana, terus wrappingnya gimana. Silakan. Kemudian ditutup dengan doa. Ya, oke, kepada seluruh jemaat Gereja Marsyaron, terlebih yang GMS Biskon, saya mau menyampaikan sesuatu bahwa segala hal itu, satu hal yang Tuhan satukan dalam perusahaan kami adalah visi Tuhan. Jadi di dalam setiap pekerjaan kita libatkan Tuhan, adopsi visi itu yang akan mempersatukan kita dalam segala hal, dan akan Tuhan bawa kita semakin hari semakin menemukan jalan perusahaan kita, sehingga kita tahu bahwa Tuhan akan pakai perusahaan kita ini untuk menjadi berkat dan untuk mensupport visi-visi gereja yang ada di Marsyaron ini. Jadi saya percaya, dan setiap orang tua yang punya anak yang mungkin pengusaha, bawa anak-anak kalian untuk lebih kenal takut akan Tuhan di AOG, sedini mungkin di-prepare untuk kuliah, karir, dan jodoh mereka, sehingga waktu mereka sudah lulus kuliah, sudah tahu bagaimana mereka masa depannya. Jadi kita orang tua kita ini mempersiapkan jalan bagi mereka. Wow. Ya, sekarang bisa mungkin doakan jemaat atau penonton ya. Oke. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk GMS Biskon yang telah Engkau adakan Tuhan, menjadi berkat bagi setiap jemaat Gereja Marsyaron Tuhan. Kami percaya kami bukan sekedar berbicara talk atau acara Tuhan, tapi kami percaya ada visi Tuhan atas GMS Biskon ini, biar menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mendengar maupun melihat Tuhan. Kami percaya berkati Tuhan setiap orang yang terlibat di GMS Biskon ini Tuhan, biar semakin tajam Tuhan taruh hikmat apa yang akan menjadi topik-topik yang ke depan untuk memberkati jemaat Tuhan. Kami percaya pakai GMS Biskon ini semakin hari semakin besar, bahkan bukan sebagai di Indonesia tapi juga di dunia Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan memberkati Tuhan setiap jemaat yang menonton melihat acara GMS Biskon ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, untuk sukacita-Mu, untuk damai sejahtera-Mu Tuhan, untuk acara kami memberkati GMS Biskon ini dengan sukacita dan damai sejahtera Allah menyertai selalu Tuhan. Baik secara kru-krunya juga Tuhan, kami minta Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus biar GMS Biskon ini menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Wow. Thank you JVB ya. Thank you. Oke, saya hari ini belajar satu hal ya. Kita konflik itu bukan dihindari. Konflik itu malah dibicarakan, dihadapi ya, dibicarakan, cari jalan keluar, dan di saat itulah kita praktek firman Tuhan. Kita harus mengampuni, kita mengampuni, minta maaf. Ya, itu satu pelajaran yang luar biasa banget hari ini. So, kalian kalau misalnya nggak mau, kalau terberkati dengan sharing hari ini, jangan lupa untuk kasih like. Kemudian untuk subscribe supaya nggak ketinggalan di episode yang berikutnya, dan kalau misalnya kalian ada request ingin ada topik apa yang dibahas, langsung tulis saja di komen ya. Oke, so see you di episode berikutnya. Bye bye. See you, bye bye, God bless.